Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama
berusaha untuk senantiasa meningkatkan kapasitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari waktu ke waktu, bahkan ketika kita telah melalui satu Jumat ke Jumat yang selanjutnya, hendaknya menjadikan diri kita untuk senantiasa bermuhasabah. Apakah wasiat takwa yang telah diberikan oleh khatib membekas di dalam diri kita atau tidak? Jamaah sekalian, karena hanya dengan begitulah kita akan diberikan minimal 2 jaminan. Yang pertama, insya Allah kita akan bisa menghadapi tantangan zaman yang semakin hari tidak semakin membaik, tapi justru semakin berat tantangan zaman itu dan semakin kompleks. Dan yang kedua, apabila kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan kapasitas keimanan dan ketakwaan kita, insya Allah peluangnya lebih besar untuk mendapatkan husnul khatimah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW, yang karena beliau adalah merupakan panutan kita, sekaligus khatamul anbiya wal mursalin, orang yang termulia, makhluk yang paling mulia di sisi Allah SWT. Dan kemudian beliau juga dikaruniai bisa memberikan syafaat kepada kita. Sudah barang tentu kita sebagai hamba-hamba yang fakir, hamba-hamba yang tidak memiliki kekuatan daya, tidak memiliki amaliyah yang cukup, pastilah kita juga besok berharap mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Ramadan adalah merupakan bulan yang mulia. Kemuliaan Ramadan itu hingga akhirnya Allah menyebutkan hanya sekali, dan satu-satunya bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah bulan Ramadan. Lalu kemudian di dalam Ramadan itu ada berbagai macam peristiwa, yang peristiwa itu adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Salah satunya itu adalah bagaimana Allah SWT kemudian menurunkan Al-Quran di muka bumi. Dengan Al-Quran itu yang akhirnya merubah kondisi semesta yang semestinya dalam kondisi kegelapan, tapi dengan adanya Al-Quran itu menjadi nur, menjadi cahaya bagi alam semesta. Maka tidak salah kalau Allah SWT kemudian menyampaikan bahwa agama ini adalah agama yang rahmatan lil alamin. Karena yang bisa mendapatkan manfaat, yang bisa merasakan bagaimana faedah-faedahnya bukan hanya manusia, tetapi seluruh makhluk Allah SWT. Kalau kita berlandaskan Al-Quran akan mendapatkan nur tersebut. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Lalu kemudian yang menjadi pemikiran kita adalah, kenapa kok Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan dan bahkan disandingkan dengan satu-satunya bulan yang disebutkan dalam Al-Quran? Ini sudah barang tentu bukan sesuatu hal yang biasa, tapi ada keistimewaan di sini, bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan Ramadan itu sebagai momentum untuk membentuk satu pribadi yang Qur'ani, agar kita ini betul-betul menjadi orang-orang, menjadi hamba-hamba Allah yang betul-betul memiliki kepedulian terhadap Al-Quran. Kenapa? Itu merupakan bukti surat cinta Allah kepada kita semuanya. Oleh karena itu kalau ada orang yang mengatakan bahwa Allah itu sukanya mempersulit pada hambanya, Allah itu memberikan sesuatu yang tidak nyaman, banyak sekali ujian, tidak kaya-kaya, tidak segera naik jabatan, atau mungkin kita hidupnya dari dulu sampai sekarang sudah sholatnya khusyuk tapi masih begini-begini saja. Jamaah sekalian, itu hanya materialistik. Sesungguhnya keimanan itu tidak bisa dibandingkan dengan hal-hal yang bersifat materialistik. Manusia memang cenderung memberikan satu penilaian tentang kenyamanan. Kalau misalkan ada riset yang dihasilkan oleh para psikolog, apakah kenyamanan itu? Pasti parameternya adalah hal-hal yang bersifat materialistik. Tapi Allah SWT memberikan pedoman kepada kita, bagaimana kenyamanan itu bukan hal-hal yang sifatnya duniawiyah, tetapi seberapa besar interaksi kita dengan Allah SWT. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah dengan sholat. Namun demikian dengan sholat itu adalah merupakan
hal-hal yang terpenting, karena as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, barang siapa yang mendirikan salat, dia mendirikan agama. Faqad hadamaha faqad hadamaddin, dan barang siapa yang meruntuhkan salat, dia sesungguhnya adalah meruntuhkan agama. Lalu di dalam salat itu ada bacaan-bacaan yang perlu kita fahami bersama. Ada bacaan Al-Quran, dan Al-Quran itu adalah merupakan sesuatu banget bagi kita. Tentu kita sama-sama sudah lazim dan hafal bagaimana kita melantunkan Al-Fatihah, karena salat tanpa Al-Fatihah menjadi tidak sah. La salata illa bi Fatihatil kitab. Akan tetapi yang jadi persoalan adalah setelah kita 1 hari 1 malam minimal 17 kali mengucapkan Al-Fatihah, kemudian kalau dikalikan dengan 1 bulan, dikalikan dengan 1 tahun, dikalikan berapa banyak kita semenjak mengenal Al-Fatihah sampai sekarang, berapa ribu kali kita mengucapkan Al-Fatihah, tapi sudahkah kita memahami apa itu makna Al-Fatihah? Salah satu contoh di dalam satu ayat ada ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Sudahlah kita memaknai itu. Apakah kita hanya sekedar menjalankan sholat sebagai rutinitas ritual, sekedar hanya meruntuhkan kewajiban, pokoknya sholat sah selesai? Ma'asyiral muslimin, as-sholatu mi'rajul muslimin, bahwa sholat itu adalah mi'rajnya muslimin. Oleh karena itu, mari kita dalami bersama-sama bagaimana agar kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki karakter Quran itu. Yang pertama adalah bahwa seseorang yang memiliki karakter Quran itu, dia akan senantiasa melanggengkan di dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Berinteraksi Al-Quran bukan hanya sekedar membaca. Memang kalau kita diberikan nikmat oleh Allah berupa bacaan Al-Quran yang bagus, tajwidnya benar, mungkin suaranya juga merdu, bisa membuat jamaah senang, itu insya Allah kalau ikhlas juga mendapatkan karunia dari Allah. Tapi itu saja tidak cukup, ma'asyiral muslimin. Sesungguhnya masih ada tahapan-tahapan berikutnya yang masih sangat jauh. Kalau ibarat kita itu perjalanan dari Surabaya ke Jakarta, belum sampai ke Semarang. Kalau hanya sekedar membaca dengan baik, itu mungkin baru sampai Mojokerto atau Jombang saja. Ada beberapa tahapan yang selanjutnya, di antaranya yang kedua adalah tadabbur Al-Quran. Karena hanya dengan tadabbur, maka sampai Allah SWT menyampaikan, afala tatadabbarun, afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Apakah kamu tidak bertadabbur? Apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak berakal? Bagaimana kamu meletakkan Al-Quran itu hanya sekedar bacaan saja, hanya sekedar dibaca, itu masih alhamdulillah. Kadang-kala ada beberapa orang yang sudah berinteraksi Al-Quran sangat lama sekali. Ketika khotib pernah bertanya kepada seorang anak muda, kapan kamu berinteraksi dengan Al-Quran? Ternyata setelah saya tamat dari TPQ, saya tidak lagi berinteraksi dengan Al-Quran. Mungkin itu saja terjadi. Ada yang menganggap bahwa Al-Quran tidak selesai setelah bisa membaca, selesai. Tidak. Tapi kita harus tahu apa sebenarnya makna Al-Quran itu diperintahkan kepada kita untuk mempelajari. Kalau kata orang, ada yang mengatakan kalau memaknai Al-Quran itu sulit. Tidak. Sekarang sudah banyak sekali tarjim-tarjim yang berbahasa Indonesia. Banyak sekali tafsir. Sesungguhnya Allah telah mengatakan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan aku jadikan Al-Quran itu mudah bagi kalian untuk menjadi pengingat. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Setelah tadabbur yang ketiga adalah tentu kita harus mengamalkan Al-Quran itu. Karena mustahil bagi kita seorang yang beriman mengaku bahwasanya amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kita beriman kepada Al-Quran, namun ternyata kita hanya beriman 1 ayat, tapi ternyata kita mengingkari yang lain. Para ulama salafus soleh mengatakan, apabila kita hanya mengimani beberapa ayat yang itu sesuai dengan hawa nafsu kita, kemudian kita mengkufuri kepada ayat yang lain, maka itu dikatakan tidak sempurna keimanannya. Bahkan ada yang ekstrim, bisa-bisa kita jatuh ke jurang kekufuran. Ma'asyiral muslimin, oleh karena itu
Apabila kita telah bertadabbur Al-Quran, kemudian kita belum bisa mengamalkan, mungkin cukuplah bagi kita, ya Allah, berikanlah saya kemampuan untuk bisa mengamalkan Al-Quran yang kau turunkan yang mulia ini. Pada dasarnya saya ini adalah manusia biasa ya Allah, tapi saya belum mampu. Itu lebih baik daripada kemudian kita menolak tentang apa yang telah diputuskan Allah di dalam Al-Quran. Apalagi kalau sampai ada orang yang mempertentangkan, kemudian dia menantang Allah dengan mengatakan bahwasanya Al-Quran perlu direvisi. Ini sungguh suatu kemaksiatan yang sangat besar. Jemaah sekalian dirahmati Allah SWT. Yang keempat adalah setelah kita mengamalkan, sudah barang tentu kita harus mendakwahkan Al-Quran. Hanya dengan mendakwahkan Al-Quran itulah kemudian kemuliaan itu akan tersebar di seluruh muka bumi ini. Bagaimana perintah itu merupakan kewajiban tidak hanya kepada ustadz, tidak hanya kepada khotib, tidak hanya kepada pengisi pengajian, kepada kiai dan sebagainya, tetapi kepada setiap insan. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah mereka ke jalan Tuhanmu bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Apa yang dijadikan dasar sebagai penyeru adalah Al-Quran was sunnah. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Itu adalah ciri pribadi yang Qur'ani yang pertama, adalah senantiasa melanggengkan berinteraksi dengan Al-Quran meliputi 4 hal itu. Kemudian yang kedua, selain melanggengkan berinteraksi, pribadi yang Qur'ani itu cirinya adalah dia merasa senang, dia merasa bahagia ketika dia berinteraksi dengan Al-Quran. Dia merasakan hadirnya Allah di depan kita, seolah-olah Allah itu berdialog dengan kita. Lalu kemudian hati kita mengatakan, ya Allah, sungguh ilmumu sangat luas. Sungguh hamba ini adalah hamba-hamba yang bodoh. Al-Quran itu kalau kita semakin mendalami, kita akan semakin tidak menemukan jawaban berdasarkan akal logika kita. Itulah yang dimaksud dengan bahwasanya alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman kepada yang gaib, mengimani kepada sesuatu yang tidak terlihat. Itulah karunia dan rahmat Allah yang diberikan kepada orang-orang yang menikmati ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau kita tanya kepada para ahli, bagaimana menerangkan kata-kata yang namanya nikmat, paling hanya sekedar indikator-indikator. Tidak bisa menerangkan bahwa nikmat itu bla 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 begini-begini, tidak ada. Akan tetapi sesungguhnya kenikmatan itu hanya didapatkan ketika kita berinteraksi dengan Allah, kemudian kita tentram di dalamnya, dan kemudian kita senantiasa terus ketagihan bertaqarrub ilallah. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah, hendaklah kita menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita, karena itulah sumber kemuliaan kita. Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun, bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran kepada kita agar kita senantiasa mengingat kepada Allah. Afala dzikrukum afala ta'qilun. Ma'asyiral muslimin, dan jangan sebaliknya. Ketika kita jauh dari Al-Quran, maka kata Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan apabila seseorang itu melalaikan dari mengingat Allah, termasuk ketika kita jauh berinteraksi dengan Al-Quran, kata Allah akan diberikan ma'isyatan dhanka. Kalau dalam bahasa Arab didengarkan itu sungguh sangat menyakitkan di telinga kita ini. Mari kita rasakan dalam hati, ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit. Sungguh ini Allah telah bersumpah, kalau kita jauh dari Al-Quran pasti akan diberikan kesempitan hidup. Mungkin punya masalah tidak selesai-selesai, serasa tidak punya masalah, tapi ternyata ada saja masalah di depan kita. Mudah-mudahan Allah SWT karuniakan kepada kita menjadi hamba-hamba yang Qur'ani, menjadi hamba-hamba yang senantiasa langgeng dan menikmati ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Dan tujuan akhirnya adalah bahwa Al-Quran itu bisa merubah diri kita menjadi pribadi-pribadi yang mencontoh kepada Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kelak kita dianggap sebagai umat beliau. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim,
wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala an-nabiyil karim wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa fi ayatil ukhra innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma a'azzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al maut ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istawu aqimu wa'tadiru wa la takhtalifu. Allahu akbar.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.
يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله